sebutan komo salah itu sebelum dia punya nama ngoten Mbak? Iya, sebelum pertama kali komo salah dan mereka minta nama. Iya. Diberi nama Sang Manemoyo Kolo Pradakso, terus dinamik Bathara Kala, Iya. ditambah lagi nama Kolo Jajar. Kemudian yang terakhir akan selesai setelah Bathara Kala itu dikalahkan kepada Sang Hyang Bathara Wisnu, mereka diberi nama Kolo Yuwono gitu. Iya. Jadi namanya diberi 2 kali, yang pertama awal dan yang terakhir. Mereka setelah dikalahkan oleh Wisnu kemudian bertemu dengan orang tuanya. Sehingga mereka tidak mengganggu lagi kepada hasil pangrawatan Sang Wisnu, mereka diberi nama Sang Kolo Yuwono. Sejarah Bathara Kala sebagai gambaran kehidupan. Hingga di dalam pangrawatan itu kadang-kadang kita juga tabrakan dengan apa yang kita miliki, karena kita itu kan beragama Islam. Enggak, kalau kita terlentang sesuai dengan pangrawatan yang ada, maka kita itu bertabrakan di dalam hati kita, karena kita itu kan agama Islam. Yang dilantunkan, yang diperagakan itu agamanya pengaruh dari agama lain, agama Hindu Buddha. Berarti dalang harus bisa menyikapi, dalang harus bijaksana. Kalau kita nanti di KTP saja sudah agamanya Islam dan kita memang agama Muslim, terus kita jual, kita pamerkan atau kita dakwahkan adalah agama lain, nah kita nanti yang nggak penak, yang tabrakan dengan kebatinan kita. Makanya di dalam kita mendalang itu kita modifikasi teman-teman. Di dalam melantunkan atau mensejarahkan Bathara Kala, ya tetap kita kisahnya ya Sang Hyang Bathara Kala. Tapi di dalam kita meruat kepada orang yang diruat, itu harus memakai amalan-amalan yang kita miliki, kunci-kunci yang kita miliki, mantra-mantra yang kita miliki, kawruh yang kita miliki, mantra jaba yang kita miliki, doa-doa yang kita miliki, sehingga di situ juga ada nilai-nilai yang terserat dan tersirat dengan amalan-amalan yang kita miliki sesuai dengan ajaran kita, yaitu agama Muslim. Jika kita juga menyebut nama-nama Allah, menyebut dengan selawat dan sebagainya, Fatihah, karena disinilah tempatnya kita itu berduduk sebagai dalang pangrawatan yang beragama Muslim. Sehingga kita juga bisa mengembangkan pewayangan pangrawatan, dan kita posisi keyakinan kita sebagai agama Islam, kita tidak akan tergeser dengan agama yang lain, karena di dalam pewayangan itu banyak sekali yang dikirakan itu tidak sesuai dengan peraturan syariat Islam. Makanya kalau ini nanti dibiarkan, maka kita akan ditabrak oleh beberapa orang, yang mana kita justru mengembangkan hal-hal yang menyirikkan dengan tujuan kita atau sirik. Makanya dengan agar tidak sirik, maka diberi pencerahan agar itu jelas apa maksudnya. Jadi maksudnya ya cuma kita bertujuan untuk memberikan doa kepada orang yang diruat. Adapun wayang yang diperagakan dengan cerita Bathara Kala itu atau ruatan Purwakala itu hanya hiburan. Terus kemudian untuk sajen-sajennya Mbak, kenapa kok saya tuh pernah dengar gini, ada satu dalang yang meruat Purwakala itu sajennya nggak komplit, terus bisa berimbas kematian, ngerti Mbak, itu gimana itu? Ya itu karena keyakinan yang tinggi. Dulu orang tua kita, nenek moyang kita dulu menciptakan sebuah peralatan perabot-perabot yang dipakai untuk penunjang ritual. Itu kan dia menciptakan kan tidak ngawur, mungkin dia bertapa atau berpuasa. Cara apa saya akan mendoakan orang agar ini doa saya bisa diterima ya. Pada zaman era dulu kan merupakan sesajen itu kan penting ya Mbak. Karena sesajen itu Satru Jindra Yuningrat merupakan sajen itu barang atau benda atau makanan, tapi sebenarnya tulisan. Misalkan salah contoh saya kisahkan, misalkan dari bujang robyong. Bujang robyong itu bujang ditancapi beberapa lauk pauk dan ikan. Artinya bujang robyong itu agar setelah ruatan tadi yang diruat juga dilancarkan rezekinya. Misalkan mereka sekolah juga dicerdasan. Misalkan mereka nanti setelah dewasa terus kemudian mereka ingin menjadi orang yang sukses, maka mereka akan menerima robyong-robyong. Kami mendapat rezeki berbagai macam. Walaupun orang tuanya atau yang punya kajat tadi, suami dan istrinya, mereka juga mengharapkan agar setelah ruatan ini nanti akan robyong-robyong penghasilan dan harta bendanya. Robyong-robyong artinya berlimpah-limpah katanya. Mbak. Jadi bujang robyong atau bujang yang mengundang limpah-limpahan rezeki yang dimohon daripada Tuhan Yang Maha Esa. Itu bujang robyong. Bujang emas, nah bujang emas itu kan barang, tapi ada lambangnya, ada sastranya, Satru Jindronya yang tulis tanpa papan.
Bujeng Mas merupakan sebuah bujeng yang ditujukan agar yang diruat itu bisa mengalami zaman kemasan. Zaman kemasan itu kata lainnya zaman kejayaan. Iya. Jadi kalau dulunya tidak jaya, setelah ruatan misalnya menjadi jaya. Yang dulunya bukan jadi pejabat, jadi orang biasa, akhirnya mereka lulus sekolah bisa jadi pejabat, baik lurah, DPR, presiden dan sebagainya. Iya. Itu yang dimaksud dengan bujeng emas. Sego golong ada merupakan hanya nasi yang dibuntel pisang, itu agar semua yang ada di pagelaran itu akan bisa bergumolong, satu pikiran, nggak ada yang bertengkar, nggak ada yang bermusuhan, nggak ada yang menghujat. Setelah adanya pementasan wayang dan pangruatan tadi, harapannya agar mereka yang ada di dalam satu rumah dan satu keluarga tetap gumolong hatinya, gumolong musyawarahnya, gumolong idenya, tidak ada keluarga yang pergi dari rumah purih atau minggat, termasuk di daerah sekitarnya. Banyak sekali ragam-ragam yang ada di situ. Misalkan ada yaitu gedang dua tundun, gedang rojo, artinya apa? Agar mereka yang punya hajat itu dilimpahkan rezekinya biar kekayaannya seperti raja. Ya. Yang ada di situ itu banyak sekali fungsi dan gunanya. Ada pisang tuwuh juga ada tebu biar mantep kalbu. Kemudian di situ ada daun temulawak agar bertemu apa yang dimaksud, apa yang dicita-citakan. Di situ ada kambil gading. Kambil gading itu kan rupanya kuning. Biar ning, karena merupakan warna kuning, merupakan warna cahaya. Biar mereka mendapat nur dari Tuhan. Sehingga barang-barang yang ada di situ bermakna tinggi. Misalkan perabot tani seperti cangkul, arit, kemudian singkal, pacul, itu merupakan ragam. Apabila mereka seorang petani itu mereka dilambangkan daripada tokoh-tokoh pertanian yang mana dipercaya oleh para leluhur kita, Joko Sedono dan Ibu Sri Sedono, Pembok Sedono. Ya, mereka penghormatan kepada pencipta, yaitu sebagai jiwa petani atau menciptakan padi, teman-teman. Kemudian juga dilambangkan dari yaitu merupakan tempat perhiasan atau barang perhiasan seperti foto, milon, jongkat dan sebagainya, melambangkan ada beberapa yang disambut, misalkan seperti Dewi Sedono dan Ibu Sri, karena mereka biar bisa berhias dan mereka bisa dipandang nikmat. Sehingga apa yang ada di situ kesimpulannya ada nilainya, ada bahasanya, ada tujuannya, teman-teman. Tidak membuang semuanya, ada kelas taman agar steril dan suci. Kemudian ada lagi di situ keleman, itu juga disajikan atau dihormati kepada Joko Sedono. Dan masih banyak lagi yang perlu kita haturkan di sini, karena di dalam pangruatan memang rumit sekali, kecuali ruatan yang berbentuk santri atau Islam itu tidak ada perabot-perabot yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau ruatan yang lain seperti Sudomolo, ruatan dongeng itu tetap kok harus komplit Bang harus itu. Komplit. Kemudian ada lagi ruatan yang dinamakan ruatan dongeng, teman-teman. Ruatan dongeng itu tidak ada wayangnya. Kemudian kalau rampatan tetap ada, boleh. Kalau rampatan sajen-sajen itu boleh. Kalau ternyata tidak ada, ya yang ada apa, misalnya ambang, sekubur, sekoworo, jasa juga nggak apa-apa. Namanya yang hanya mendongeng, Mbak. Jadi kegiatannya dalang itu memberikan dongeng-dongeng. Pada saat mendongeng itu lampu dimatikan. Itu harus malam hari, Bang ya? Harus malam hari. Jadi waktu dimatikan total, dalangnya itu bercerita. Setelah dalangnya bercerita, kemudian mereka mendoakan yang di luar tadi. Kemudian setelah berdoa selesai, lampu dimatikan, baru 3 ritmo, akhirnya sebagai tali perjanjian. Rambutnya dipotong, kuku dan sebagainya. Terus kemudian yang terakhir, apabila selesai diadakan ruatan yaitu dongeng, maka ruatan itu disertai dengan terakhir dengan menyendal kupat keluar, artinya semua perjanjian sudah diluari, sudah diselesaikan, tidak ada kata-kata wali nagih janji dan yang nagih utang, bagian seperti itu. Hingga biar lunas semuanya, sudah tidak ada sengkel yang ada di dalam hati kita.